Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dipertemukan dengan kegiatan belajar mengajar. Walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa untuk belajar bertatap muka. Semoga tidak mengurangi rasa semangat anak-anak untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke, baiklah anak-anak. Pembelajaran fikih kali ini kita sudah masuk ke semester 2 dan kita sudah kemarin sudah membahas tentang sholat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 3 yaitu tentang azan dan iqamah. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu apa itu azan dan bagaimana bunyi azan dan iqamah. Nah, namun tetap ya, anak-anak harus tetap mendengarkan video ini sampai dengan selesai. Oke anak-anak semua, sekarang kita lanjut ke materi pengertian dari azan. Nah, mungkin anak-anak yang laki-laki mungkin sudah bisa bagaimana tata cara azan itu, dan yang perempuan juga mungkin sudah tahu dan sudah hafal ucapan ataupun lafaz dari iqamah. Nah, kali ini Ibu akan sedikit membahas apa sih pengertian dari azan. Oke. Azan artinya pemberitahuan, ajakan, atau panggilan sholat. Ya, jadi kenapa sih ketika kita mau sholat ataupun mau mengerjakan sholat dan sudah masuk waktu sholat, kenapa harus ada azan? Nah, karena azan merupakan suatu panggilan ketika kita akan melaksanakan sholat. Ketika sudah berbunyi, azannya sudah berkumandang, maka kita harus segera ataupun bergegas untuk mengerjakan sholat tersebut. Nah, siapa sih ataupun apa sih sebutan bagi orang-orang yang mengumandangkan azan? Nah, orang yang mengumandangkan azan disebut muazin, ya, muazin. Nah, tujuan dan maksud dari azan tersendiri yaitu untuk mengajak orang Islam supaya segera mengerjakan sholat. Itu termasuk dari tujuan ataupun maksud kenapa sih harus ada azan gitu ya. Semoga anak-anak bisa paham apa itu azan dan maksud dari tujuan azan tersebut. Nah, di dalam azan juga ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Ya, yang pertama yaitu laki-laki. Jadi, kenapa harus laki-laki? Karena yang memimpin adalah laki-laki. Ya, jadi harus laki-laki yang azan. Yang keduanya yaitu menutup aurat. Kenapa sih Bu Rahma kok harus menutup aurat? Ya tentu, ya jelas. Karena orang yang azan itu sudah pasti masuk ke musola ataupun masjid. Ya, syarat utama kita masuk masjid ataupun musola yaitu dalam keadaan yang bersih, suci, dan rapi. Jadi kan ketika kita mengumandangkan azan, kita menghadap kepada Allah dan kita menyeru kepada umat muslim lainnya. Sehingga kita harus menutup aurat kita dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu berdiri tegak menghadap kiblat. Ketika azan, jadi harus menghadap kiblat ya, anak-anak semuanya. Nah, yang keempat, suci dari hadas besar dan kecil. Yang kelima, gunakan pengeras suara atau berdiri di tempat yang tinggi. Jadi, gunanya menggunakan pengeras suara agar seluruh masyarakat ataupun seluruh orang-orang yang ada di sekeliling kita mendengarkan. Jadi, karena maksud ataupun tujuan azan yaitu menyeru ataupun bisa disebut juga mengajak, maka harus menggunakan pengeras suara agar orang lain ataupun orang-orang di sekeliling kita mendengarnya, sehingga orang-orang tersebut yang mendengarkan segera bergegas untuk menjalankan ibadah sholat. Nah, yang selanjutnya itu muazin ataupun yang azan sebaiknya yang bersuara bagus dan keras. Kenapa harus yang bersuara bagus? Jadi yang bersuara bagus yaitu dalam arti makharijul hurufnya benar, tajwidnya benar, ya. Jadi yang dia tahu tajwid dan makharijul hurufnya dengan baik dan benar. Nah, yang selanjutnya yaitu memasukkan ujung jari ke dalam lubang telinga. Yang ke-8, berhenti sebentar ketika membaca kalimat-kalimat azan. Yang ke-9, membaca doa setelah azan, yaitu adalah tata cara ataupun ketentuan-ketentuan azan.
Semoga anak-anak bisa paham. Nanti kita akan dengarkan contoh dari azan seperti apa ya. Setelah video ini atau setelah pembahasan ini akan diperdengarkan bagaimana cara untuk azan yang baik dan juga nanti doa setelah azan. Ya, oke. Selamat menyaksikan anak-anak semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, anak-anak semua, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.